Halo semua, selamat datang kembali di Uniclass, tempat belajar gambar yang menyenangkan bagi kita semua. Gimana nih kabar kalian? Walau malam-malam gini, tetap semangat ya. Oke, selagi menunggu teman-teman yang lain, kita absen aja ya buat yang baru hadir. Halo, di sini ada Kak Art of Z, Kak Frog, halo Kak Richard, halo Kak Terabyte, halo Kak Zel, halo Kak Pix, Kak Akami, halo Kak Maruci, halo Kak Hani, halo Kak Okami, halo Kak Puten, halo Kak Meration, halo Kak Aziz, halo Kak Yaya, Kak Kansa, Kak Valeris, lalu ada Kak Azira, Kak Mufin Mel, dan Kak Andesva. Di sini udah banyak yang hadir ya semuanya. Oke. Sambil yang nunggu yang belum hadir, kita tunggu ya sampai jam 20.10. Oke semuanya, karena jam sudah menunjukkan pukul 8.10, langsung aja kita mulai. Halo semuanya, bagi yang belum
bagi yang baru datang, selamat datang kembali di Uniclass, tempat belajar yang menyenangkan bagi kita semua. Nah, udah banyak nih yang udah datang. Sebelum itu, kenalan dulu ya sama host tercinta satu ini. Tak kenal, maka tak sayang. Halo semuanya, nama aku Izu. Di sini, aku sebagai host akan menemani perjalanan Uniclass malam ini. Oke nih semuanya, mungkin beberapa ada teman-teman di sini yang baru pertama kali mengikuti Uniclass. Jadi, sebelum itu aku mau jelasin dulu nih, Uniclass itu apa. Jadi, buat yang belum tahu, Uniclass itu adalah program kolaborasi antara United Canvas dan Overcraft Studio yang berfokus pada kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran menggambar bagi teman-teman semua yang ingin improve dalam hal menggambar, apalagi tentang mendalami fundamental dalam menggambar. Nah, Uniclass itu diselenggarakan 2 sesi setiap sebulan pada hari Sabtu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Karena Uniclass ini didukung oleh Overcraft Studio, jadi melalui kolaborasi ini kita bakal belajar bareng seputar menggambar dari teman-teman Overcraft Studio yang siap berbagi ilmu. Nah, untuk topik materi hari ini yaitu figur perspektif atau dalam bahasa Indonesia yaitu sudut pandang figur atau sudut pandang figur. Sama aja. Hayo, siapa yang di sini ngegambar pose tubuh di sudut pandang tertentu, malah meliot-meliot, termasuk aku loh ya. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan sama menggambar sosok manusia atau humanoid dalam berbagai perspektif atau arah sudut pandang, maka sesi ini cocok banget buat kalian karena malam ini kita akan mempelajari dan mendalami tentang figur perspektif. Nah, gimana nih teman-teman? Udah penasaran kan? Semangat banget ya buat malam ini. Oke, pemateri malam ini akan dibawakan oleh Kak Zaid. Halo Kak Zaid. Halo Mas, sorry. Oke, cerita sedikit nih tentang pemateri kita. Buat yang belum tahu, Kak Zaid itu merupakan ilustrator yang profesional dan juga merupakan digital artis yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Kak Zaid ini juga aktif sebagai freelancer ilustrator, sekaligus beliau juga merupakan seorang pengajar seni dari tahun 2021. Nah, jadi Kak Zaid ini pernah mengajar di beberapa sekolah dan dia juga menjadi sebagai seorang guru di sekolah-sekolah, terutama mengajarkan tentang seni. Lalu ada insight menarik tentang dari pemateri kita. Jadi pemateri kita ini pernah menangkan suatu kompetisi internasional yang diadakan oleh Gaumon sebagai peraih juara pertama. Jadi kalau dilihat dari penghargaan Kak Zaid ini, maka pengalaman beliau ini nggak kaleng-kaleng nih teman-teman. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi tentang kemampuan Kak Zaid. Oke, mungkin Kak Zaid ada sedikit tambahan cerita mengenai pengalaman kakak seputar ilustrasi ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggil saya Zaid ya guys ya. Nama lengkap saya tuh Ahmad Zaidan Musyahid. Pengalaman saya di dunia digital ilustrasi ya kan, itu bermula dari masa COVID. Nah, jadi dulu itu saya sekolah di SMK jurusan animasi. Cuman di sekolah itu masih baru gitu. Jadi saya itu angkatan kedua. Dan ketika saya bersekolah itu
saya sampai lulus itu nggak ada lab komputer. Jadi saya datang ke sekolah itu ya nggak ngapa-ngapain gitu, cuma ada pelajaran umum aja. Nah, tapi dari situ muncullah keresahan gitu kan, ketika, naik ke kelas 3 gitu, saya kayak ngerasa, "Masa iya saya sekolah cuma, datang tidur pulang gitu kan, nggak dapat apa-apa," gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan buat, nyoba nih kayak belajar gambar digital gitu. Ya soalnya nanti kan malu juga kan lulus dari sekolah animasi kok ya minimal bisa gambar lah di komputer gitu kan. Akhirnya saya belajar, eee, gambar digital. Awal mula saya terjun itu, saya terinspirasi oleh, YouTuber, namanya itu Rosdraw, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya kan. Dan dari situ saya kayak, menggambar bisa ya di Photoshop." Nah, dulu itu saya kira Photoshop itu cuma buat editing foto gitu kan. Akhirnya saya coba belajar itu di tahun 2020 dan mulai serius mendalami digital ilustrasi itu sekitar tahun 2021 sampai sekarang gitu. Dan ya banyak hal-hal yang, unik lah yang saya alami selama terjun di dunia ini, baik secara sosialnya ya kan, kayak komunitas seni, terus, eee, juga karir juga dalam menghasilkan uang gitu, itu banyak hal-hal yang unik yang saya alami gitu. Dan ya alhamdulillah saya meskipun nggak kuliah gitu kan, sampai detik ini, saya bisa survive gitu kan, saya bisa bertahan hidup dari uang hasil menggambar gitu, dan juga mengajar gitu. Sekian. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Zaid atas ceritanya. Keren banget nih Kak Zaid. Apalagi Kak Zaid awalnya terjun melalui Photoshop dan itu di masa-masa COVID. Bisa jadi inspirasi buat kita semua nih, apalagi buat teman-teman kita di sini yang belum kuliah. Oke, sangat menarik Kak Zaid. Terima kasih terima kasih. Oke, keren ya, keren banget ya semuanya. Jadi sekarang kita bakal masuk ke sesi utamanya. Sebelum dimulai, teman-teman semua bisa siapin dulu alat tempurnya, teman-teman. Barangkali ada yang mau mencatat atau langsung praktek selama pembelajaran. Selain itu, teman-teman yang sewaktu pembelajaran ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dulu pertanyaannya lalu dikirimkan ke channel Q&A. Jangan di channel yang lain ya, soalnya takut nggak kebaca nih teman-teman, soalnya semua pertanyaan itu dibacakan di channel Q&A. Oke, kita langsung aja ke sesi utamanya. Untuk Kak Zaid, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Izu ya. Eee, Pertama-tama, kita berdoa semoga ya, sesi belajar kali ini berjalan dengan lancar dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dan juga ya, keberkahan dari pelajaran malam ini gitu. Dan untuk selanjutnya ini saya bakal share ini ya, apa, materinya di Q&A ya, nggak apa-apa ya Mas ya? Di Q&A room materinya biar, sekalian bisa buka juga gitu. Oke, nggak apa-apa Mas Oke Zaid. oke, thank you thank you. Oke, langsung saya share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaid, di sini akan membawakan materi tentang figur in perspektif ya. Jadi kayak menggambar figur atau sosok dalam ruang 3D gitu. Lalu, prinsip utama figur in perspektif itu membuat figur atau sosok manusia atau karakter ya, terlihat sesuai dengan kedudukan, jarak, dan sudut pandang mata pengamat dalam gambar tersebut gitu. Jadi,
ibaratnya kita itu mempelajari ini gitu kan, itu ya fungsinya untuk biar karakter kita ketika kita satukan atau kita build dengan background, dengan environment itu nggak kelihatan kayak stiker ditempel gitu, dan seakan-akan karakternya itu berada di dunia itu, berada di background itu gitu. Jadi, nah ini pengertian figure in perspektif ya, teknik untuk merepresentasikan sosok manusia atau figur dalam sebuah adegan atau ruang agar terlihat 3 dimensi dan memiliki kedalaman yang realistis pada permukaan 2 dimensi. Ya, jadi meskipun karya kita 2 dimensi gitu kan, kita usahakan gitu kan, ilustrasi kita itu seakan-akan 3D dengan style apapun ya, entah itu style anime, semi realis atau realis gitu kan. Dan dengan menguasai figur in perspektif ini, ya kan, seniman gitu kan, atau kita-kita ini dapat menciptakan ilusi bahwa karakter dalam gambar benar-benar berada di dalam ruang yang mereka tempati, bukan sekedar ditempelkan di permukaan atau ya yang kita sebut stiker itu tadi ya. Lalu prinsip utama figur in perspektif ya, itu ada 3 ya prinsipnya itu. Jadi ukuran berkurang seiring jarak. Jadi semakin jauh gitu kan, ya sosok makin jauh itu akan digambar makin kecil gitu. Dan sosok yang lebih dekat atau karakter atau apapun objek yang kita gambar lebih dekat itu semakin membesar gitu. Karena ya sesuai aturan optik gitu kan. Ketika mata kita melihat benda yang dekat itu bendanya kelihatan besar gitu kan. Terus semakin menjauh atau benda semakin jauh kan semakin kecil itu meskipun itu bendanya sama. Jadi itu kayak prinsip konsistensi bentuk dalam jarak perspektif gitu. Nah, proporsi konsisten. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi meskipun ukurannya berubah gitu kan, proporsi tubuh atau figur itu di setiap jarak harus tetap logis gitu dan konsisten dengan perspektif adegan. Misalnya, jika semua sosok berdiri di jalan yang sejajar dengan titik hilang, puncak kepala mereka akan sejajar dengan garis khayal atau ya bisa dibilang garis titik hilang atau horizon line gitu kan. Hubungan dengan garis horizontal. Nah, posisi kepala, pinggang atau kaki sosok yang berada pada jarak berbeda harus diukur dan diletakkan secara akurat dalam kaitannya dengan garis horizon yang mewakili ketinggian mata pengamat. Nah, jadi garis horizontal itu dibuat patokan. Jadi karakter kalian itu ditarik garis ke arah titik hilang atau ke arah garis horizonnya gitu. Oke, lanjut. Nah, teknik perspektif yang digunakan itu ada 3. Pertama, perspektif satu titik hilang atau one point perspektif. Kedua ada 2 titik hilang atau two point perspektif dan terakhir itu ada perspektif 3 titik hilang atau three point perspektif. Nah, oke. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini ada karya dari Farah Sanyar ya kan. Yang menggambarkan di sini ada adegan aksi ya dari Indiana Jones gitu kan, di dengan background atau adegan ledakan gitu kan. Jadi di situ backgroundnya itu hancur gitu kan, dan banyak kehebohan di sana ya, dinamis gitu kan. Nah, mari kita bedah karya ini gitu kan, pelan-pelan gitu kan, biar kalian paham apa itu satu titik perspektif, satu titik hilang atau one point perspektif. Oke. Nah, oke. Ini kalian sudah ini kan lihat ini muncul kan Photoshop-nya? Muncul ya? Oke. Oke, kita bedah karya ini ya. Nah, eee, ketika kita belajar apa ya, perspektif gitu kan, kita harus bisa mengobservasi gitu, mengobservasi, figur maupun background dengan bentuk yang paling sederhana. Jadi semisal kita harus paham basic shape dulu gitu, kayak bola, kubus, balok, atau silinder gitu kan. Nah, di sini kita mulai bedah karya dari Farah Sanyar gitu kan. Nah, eee, nah
Pertama, ada garis horizon ya. Jadi tiap kita mau gambar karakter dengan background, kita harus tentukan garis horizonnya. Nah, ini karya dari Mas Faras ini atau Kak Faras ya. Ini ada di sini, garis titik hilangnya. Nah, di sini. Nah, di sini. Kita tarik garis lurus ya. Nah, ini garis horizonnya. Nah, terus titik hilangnya di mana? Ya tepat di tengah sini ya. Jadi kita identifikasinya itu gimana caranya? Nah, dengan cara kita tarik garis ya kan, garis lurus dari titik hilang ini ke arah apa fokus kameranya ini loh. Nah, ini kan gedung kan ke arah sini ya. Nah, terus semakin jauh di gedung-gedung kan semakin pudar gitu kan, semakin warnanya itu semakin remang-remang gitu kan. Dan semakin dekat gedung, semakin gelap, semakin kontras dan detailnya juga makin kelihatan gitu. Nah, seperti tiga prinsip tadi yang sudah saya bacakan. Jadi eh, ini karya dari Faras sangat merepresentasikan gitu kan bagaimana berlakunya ketiga prinsip tersebut gitu. Oke, nah eh, fungsi atau mungkin kita apa ya tentang satu titik hilang atau perspektif satu titik hilang itu biasanya itu digunakan ya kan untuk merekam atau apa ya mengilustrasikan eh, sebuah adegan atau mungkin cerita atau story dari sebuah gambar itu biasanya digunakan untuk membuat adegan-adegan yang ibaratnya berfokus pada karakter dengan background yang lumayan luas gitu. Jadi kayak wide gitu kan dan tentunya nggak sampai mengurangi atau menghilangkan story dari adegan aslinya gitu. Jadi di sini kalau kita pengen gampang buat katakan membuat karakter ini benar-benar kayak menyatu dengan background gitu kan. Kita harus paham distorsi bentuk. Nah, apa itu distorsi bentuk? Jadi namanya basic shape ya. Di semua aspek di sini ya, di semua aspek sini kayak di gedung ini kan. Gedung ini ada balok gitu kan. Terus di karakter ini ada bola ya kan. Nah, nah ada silinder juga ya kan. Nah, kenapa kita harus paham basic shape dulu? Karena eh, dengan kita paham basic shape dan cara mendistorsinya dengan cara memanipulasinya gitu kan kayak dari sudut perspektif mana atau dari angle bawah atau atas gitu. Itu berguna ya kan untuk kita mengilusikan ya kan sebuah karya kita menyesuaikan dengan aturan-aturan logika optik gitu. Jadi kayak yang tadi kayak semakin dekat objek, semakin jelas, semakin jauh, semakin kecil dan semakin memudar gitu. Begitu juga dengan apa namanya? Posisi atau sudut apa ya? Visual dari basic shape-nya. Nah, ini kan si Indiana Jones-nya ini kan ibaratnya dia lagi adegan lari nih ya, adegan lari dan biar larinya itu dinamis di sini si Faras ini ya kan, Faras Sayat ini dia menggambarkan Indiana Jones itu kayak condong gitu, condong ke depan ya kan dengan gestur yang dinamis ya kan. Nah, jadi dinamis gitu. Ibaratnya geraknya itu sangat luas dan bebas gitu kan. Jadi di sini bisa kita observasi ada pertama ada bola di sini ya kan. Nah, Indiana Jones kan side profile ya. Dalam arti ini dia menghadap ke arah sana. Otomatis gitu. Ini kan sejajar atau apa namanya? eh garis ininya, garis visual ininya itu mengikuti arah
ke mana dia melihat gitu kan. Nah, ke situ. Terus, di sini juga ada, gestur torsonya ya kan. Nah, karena dia ini lagi lari yang lumayan bertenaga ya, jadi ini torsonya itu nggak lurus gini, enggak gitu kan. Jadi ada semacam flow-nya gitu. Nah, ini kan flow 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 gesturnya kan kayak nah gitu kan. Terus di sini berarti, si torsonya gitu kan, ini agak apa sih, ke arah sini ya, agak turun ke bawah dikit gitu. Nah, gini. Terus lalu kakinya ini ya ada silinder di sini ya, kalian, eee, lihat. Nah, silindernya itu atau kakinya itu mengarah ke arah kamera ya, karena itu tadi, semakin apa, namanya kaki berlari itu kan kaki satu kan di depan. Nah, semakin dekat dengan kamera, ini juga semakin semakin besar gitu lututnya gitu kan, nampak besar. Terus ini yang arah ke belakang ini ya kan, nah ini kan, semakin jauh jadi, semakin mengecil ujung lututnya itu semakin ke arah lutut itu semakin mengecil gitu. Begitu juga di pola tangan ini sama ya kan, ke sana semakin mengecil gitu kan. Terus ini yang tangan depan ini semakin besar karena ya mengarah ke depan gitu kan. Ini juga sama, ibaratnya, sistemnya juga sama gitu kan. Nah ini, saya build dengan, bentuk yang lumayan ini ya, eee, low poly dari kepalanya lah ya, nggak langsung bola gitu. Nah ini juga sama, dia, karena ada ledakan dari arah sini ya kan, dar gitu ya. Nah ini, karakternya itu semakin apa ya, flow-nya itu semakin heboh gitu, semakin kayak, gitu. Nah dengan ini di sini juga menggambarkan apa namanya, eee, basic shape silinder gitu kan. Nah, di sini juga, nah ini juga sama ya kan, ini flow-nya gini. Nah, terus di sini ada tulang apa namanya, tulang selangkangan ya, ya ini. Terus ada paha di sini, silinder-silinder. Ini kan, arah sikunya ke depan ya. Jadi itu semakin dekat semakin besar ini sikunya, maksudnya kayak daripada yang ini ya kan. Ini semakin besar karena ini kayak apa, posisinya itu agak ke depan sedikit dari posisi kepala. Nah, gini. Nah, di sini. Set. Nah, gini. Oke. Nah, dari sini, eee, kita apa, kita ambil kesimpulan ya kan, satu titik hilang itu, eee, memudahkan kita untuk mengilusikan karakter kita, biar lebih menyatu dengan background. Itu kita juga harus, buat karakter kita mengikuti distorsi satu titik hilang gitu. Nah, kayak ini tadi yang saya bilang tuh, ini kan semakin ke belakang nih kan. Nah, titik hilangnya kan di sini nih. Nah, titik hilang kan di sini. Ini semakin ke belakang itu semakin mengecil. Ini juga kakinya semakin belakang mengecil, semakin ke depan semakin besar. Jadi ini ngikutin arah titik hilangnya gitu. Nah, kurang begini. Nah, oke. Nah, oke lanjut untuk, perspektif dua titik hilang ya. Nah, ini ada karya dari Philip Storch ya kan. Ini, ilustrasinya itu menggambarkan, seorang kesatria ya dengan kuda dan mungkin itu anjing peliharaannya juga. Entah ini lagi berburu atau mungkin lagi berkelana gitu kan. Dia lagi di, eee, latar sebuah jungle atau sebuah hutan ya kan. Dengan, mengikuti jalur setapak ya. Jadi enggak di area yang ibaratnya itu rungsep ya bahasa Jawane iki, apa, semak belukar lah ya, enggak itu. Nah, yuk kita bedah karya ini gitu kan. Karena menurut saya ini, teknik yang dia pakai itu 2 titik hilang gitu. Dan kenapa kok bisa 2 titik hilang? Nah, mari kita bahas. Nah,
Oke. Nah, oh ya, saya tadi lupa menyampaikan. Nah, untuk, kita biar mudah untuk apa ya, menentukan distorsi karakter kita, ya kan. Bentar, ini saya kasih contoh dulu ya. Ini ibarat, ini garis titik hilangnya ya. Nah, ini mau dipakai 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, itu pakai teknik ini, insya Allah kalian bisa menentukan, gimana sih distorsi dari, karakter kalian nantinya gitu. Nah, semisal saya pakai, 1 titik hilang, ya kan. Nah, bentar. Nah, oke. Pertama-tama ketika kita sudah, apa, mendapatkan garis-garis perspektifnya atau garis horizonnya, ya kan. Ini garis titik hilangnya di sini, ya kan. Nah, kita buat dulu balok. Jadi kayak kita bikin, nah, awalnya itu kita bikin dulu kotak gitu kan, tapi mengikuti arah garis ini, titik hilangnya ini. Nah, misal saya taruh di sinilah ya karakternya. Nah, saya bikin, eee, kotaknya dulu, baloknya dulu. Nah, kita tarik. Nah nah, bisa dilihat ini kan, baloknya itu kan, semakin memanjang ke arah titik hilang kan semakin mengecil ya kan. Nah, ke arah sini tuh semakin mengecil. Nah, berarti itu tadi karakter kita itu harus mengikuti, arah distorsi balok ini gitu. Nah, kalau saya pribadi ya kan, kalau ketika menggambar karakter dengan background, Eee, setelah saya bikin ibaratnya sketsa perspektifnya secara kasar seperti ini, saya tentukan juga sekalian gitu, kayak background-nya, tapi dalam bentuk, basic shape. Jadi nggak langsung kayak berupa rumah, berupa istana ataupun pohon gitu, enggak. Jadi saya tetap, menyederhanakannya dulu gitu. Nah, Eee, ini karakter saya taruh sini, ini nanti saya akan menggambarkan sebuah ilustrasi tentang, mungkin, apa ya enaknya, ini, apa namanya, suasana di dapur ya mungkin ya, suasana di dapur gitu. Nah, berarti kan di dalam ruangan atau indoor. Nah, berarti ini nanti kita buat, ruangannya dulu gitu, semisal segini, ukuran ruangannya, bentar, set. Oke. Nah, ini. Nah, setelah kita mendapati ruangannya ya kan, setelah kita tentukan posisi karakternya, kita tentukan posisi objek-objek yang lain juga gitu. Semisal di sini ada meja ya kan. Nah, di sini ada meja. Sama, sama seperti ini tadi ya, kita bikin balok ya kan. Nah, bedanya ini baloknya lebih pendek ya. Nah, ini ke arah titik hilang sana, ini tarik aja ke sini. Ini ke arah titik hilang sana berarti di sini. Nah, sini set. Nah, oke, meja sudah dapat. Nah, mungkin nanti kita bisa kasih furnish atau kompor di sini ya kan. Nah, ini ngikutin garis titik hilang. Oh, berarti ini dapat set gini.
Nah, ini juga garis titik hilang. Nah, berarti gini. Nah, oke. Nah, ini saya bikin sketsa secara kasar aja dulu ya, biar kalian itu paham gimana prinsipnya gitu. Nah, jadi biar gampang, kalian bikin basic-basic shape gini aja dulu gitu. Nah, otomatis kan kita udah kebayang nih gitu kan, kayak distorsinya gitu kan, distorsi objek dan karakternya gitu kan. Nah, tinggal kita buat karakternya dalam bentuk sederhana atau basic shape gitu. Jadi kita bikin karakternya gitu kan di sini. Bikin bola dulu buat kepalanya, terus kita bikin oval atau link bola yang, nah ini tadi saya bilang kayak basic shape, kita harus belajar basic shape gimana cara memodifikasinya gitu kan. Nah, bola bisa ditarik itu jadi agak lonjong, terus bagian ininya dipotong gitu kan. Nah, itu tadi gunanya biar kita itu bisa menyederhanakan sebuah objek lebih mudah gitu dan mengikuti anatominya gitu. Nah, ini ada perutnya, terus ada tulang ya itu ya. Terus kakinya. Nah, ini biar biar lebih luas gitu kan. Ini tadi kan saya lupa bikin garis garis aksi ya. Ya, kita bikin garis aksinya dulu. Nah, setelah dapat garis aksi, nah, baru kita ikutin aja gitu. Nah, oke, setelah dapat sketsa kasarnya, nah, baru kita mulai build karakternya gitu kan. Ini ya saya bikin sesimpel mungkin lah ya, biar cepat selesai. Oke. Lah, oh ya, ada sedikit tips kalau kita bikin kepala 3/4 gini ya kan, itu alisnya itu bukan sejajar mata gini ya, ini salah. Jadi agak, agak ke arah sana. Nah, karena tulang dahi itu lebih menonjol gitu kan, nah, lebih menonjol daripada, eee, lubang mata, lubang tengkorak mata lah gitu. Nah, jadi ini alisnya agak ke sini. Nah, ini juga agak geser. Nah, ini. Nah, kita yang kurang kecil, nah, seperti ini ya. Nah, ini dia itu ya seorang wanita ya kan, dari era medieval gitu kan, dengan pakaian ya ala-ala medieval gitu. Dia sedang memasak lah ya. Set, dia mengenakan rok sini set. Nah, terus sini ada mejanya. Oke. Sini ada ya ada mangkok, ada botol ya kan. Terus ada beberapa peralatan mungkin di sini ya kan. Nah, di sini oke, langsung saja kita tentukan value-nya gitu atau ya kedalamannya. Jadi pertama kita blok dulu.
ya kan. Kita blok dulu gambarnya. Setelah kita blok, ya kan. Bentar. Oke. Setelah kita blok, kita kalau saya pribadi itu kita kasih bias ya kan. Kita kasih bias. Bentar. Di sini. Nah, terus semakin karena ini dalam ruangan gitu kan. Kita tentukan dulu, mungkin ini nanti cahayanya dari kiri ya, berarti di belah sini agak gelap dikit. Dan di sini agak terang. Nah, oke, di sini ada jendelanya di sini. Nah, otomatis objek-objek yang terkena cahaya ya kan, itu bakal meninggalkan atau memberikan efek bayangan ya di arah cahayanya gitu. Jadi misal ini karakternya. Nah, ini karena meja dan karakternya sejajar ya kan. Ini warna yang saya pakai atau mungkin value warna yang saya pakai itu sama. Opacity-nya atau ketebalannya. Nah, di sini ada kompornya. Kompor batu ya di zaman di era itu, furnish, stone furnish. Jangan lupa lantainya. Ya, oke. Lalu oh ya, karena ini tadi, penghalang cahayanya itu tembok sebelah sini ya, berarti ini lebih gelap daripada tembok-tembok yang lain karena ya, nggak dapat cahaya gitu. Sini, ini lebih gelap. Nah, gini. Nah, lalu, di sini kita bisa lihat ya kan, eee, kita tambahkan gitu kan atau kita kasih objek yang lebih jauh tapi ukurannya sama nih semisal, ada suaminya tapi agak ke sana gitu kan. Nah berarti kita, kita kasih warna yang lebih pudar gitu. Seperti ini. Suaminya di sini ya kan, atau mungkin adiknya, kakaknya gitu kan. Nah jadi kita, di sini bisa, eee, mata kita gitu kan, mata kita itu bisa menangkap, kalau, karakter si bapak ini ya, itu, jauh gitu, jauh, atau di belakang si ini, si karakter yang kita sorot ini ya.
Nah, gini. Wait. Nah, oke. Nah, jadi kayak, eee, ya kelihatan gitu, ini si bapak itu lebih jauh karena ya, eee, karakternya itu warnanya lebih pudar gitu kan daripada yang ada di depan gitu kan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bikin balok dulu biar lebih mudah gitu kan, balok-balok dulu buat nentuin, lokasi-lokasi baik karakter, environment-nya, entah itu apapun ya, kayak ya ini tadi kayak furnish kayak meja dan temboknya gitu kan. Nah, semakin banyak gitu, semakin banyak apa, ibaratnya environment kalian gitu kan, selagi kalian enggak melupakan 3 apa itu tadi ya, 3 prinsip tadi ya kan, eee, benda semakin dekat semakin jelas, semakin gelap gitu kan, terus semakin jauh semakin pudar, terus semakin dekat benda. Nah, kayak ini, eee, karakter ini, lebih detail ya kan daripada background-nya ya karena ini lebih dekat gitu kan. Terus nah ini juga, tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya ini lebih detail ya kan yang, lebih dekat dengan kamera daripada yang jauh gitu kan. Oh yang jauh ya sekedar ya value aja gitu kan, sambil sedikit-sedikit texturing gitu tapi nggak over gitu kan. Nah lanjut ini kita bakal bedah, 2 titik hilang ya kan. Oke, kita lihat juga di sini karakter beliau ya kan. Nah ini langsung aja kita, ibaratkan di sini itu ada balok, balok karakter gitu kan, set. Oh ya, kita tentukan dulu garis horizonnya. Nah, ini, kenapa saya bisa bilang 2 titik hilang ya kan, ini ada di sini dan di sini. Karena, karakter ini ya kan, ini kalau di apa namanya, kita observasi lagi ya kan, ini tuh nah, eee, jadi agak apa ya, jadi nah, jadi itu, seakan-akan itu, karakter yang ada di dalam sini tuh bener-bener apa ya, ngepop gitu kayak, eee, condong gitu kan. Karena kita bisa lihat di sini distorsinya itu atau komposisi yang dia pakai itu, eee, nah ada 2 sisi ini distorsi gitu. Nah ini set, nah ya kan? Nah gini, nah ini juga kudanya bisa kita lihat di sini juga, distorsi dari kudanya itu, eee, searah dengan ini dan sedangkan si anjingnya ini atau si doginya ini, eee, titik hilangnya itu ke arah sini gitu. Nah kita observasi bentuk sederhananya biar kita lebih mudah memahami, gimana sih, si Philip Storch ini bisa membuat ilustrasi yang masuk akal dipandang dan juga indah juga gitu kan dipandang gitu. Nah, oh ya, kita lihat di sini. Nah, eee, kita bisa lihat di sini ya kan, karena ini apa namanya, eee, sumber cahayanya itu nggak terlalu over ya kan, ibaratnya sumber cahayanya itu lumayan sedang dan dari atas gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kaki kaki kuda
yang ada di sini itu lebih jelas ya kan daripada yang ini. Ini kan kalau bisa kita pick warnanya ya kan. Ini lebih lebih pudar dan detailnya tuh nggak terlalu terlalu nampak gitu. Jadi nah ini kan kita bisa lihat di sini kan, mmm, apa namanya, sendi-sendinya, bayangan dari sendi-sendinya kan lumayan terlihat nih. Nah, tuh sini. Nah, sedangkan di sini ini hampir apa ya, ya hampir nggak terlalu ya kelihatan cuma nggak sejelas yang ada di depan gitu. Nah itu tadi konsep yang 3 prinsip, yang harus dipahami gitu kan. Sedangkan, eee, si Philip ini sudah merepresentasikannya dengan baik, sehingga kakinya itu nggak kelihatan aneh gitu. Jadi kelihatan masuk akal gitu. Nggak kelihatan kayak sejajar ataupun mungkin yang belakang ini kelihatan lebih depan daripada yang depan gitu, enggak gitu. Jadi ini kelihatan, oh ini kakinya di belakang dan juga ada, di sini, eee faktor dari karakter manusianya juga gitu. Nah, si siku atau lutut ya, lutut si karakter ini kan nah menutup atau kayak memotong gitu kan, memotong kaki. Jadi, seakan-akan ya emang kakinya ini di belakang gitu dan kaki karakter di depan. Jadi semakin menguatkan, kalau kaki kuda ini itu ada di belakang gitu. Jadi itu tadi kayak yang semakin dekat semakin jelas dan juga bisa menutup benda yang di belakangnya gitu kan. Terus semakin jauh, semakin kecil, semakin pudar. Nah, itu prinsip yang perlu benar-benar dipahami ya. Eee, Lalu kita lanjut tadi yang 2 titik perspektif. Nah, ini. Nah nah, oke. Nah, ini silindernya ya kan, karena maju ya berarti, muka muka silindernya kelihatan gitu kan. Sedangkan, ekor dari silindernya itu ya nggak kelihatan karena ya terhalang gitu kan, terhalang pandangan. Nah, sedangkan yang ini ya kan, muka silindernya itu nggak kelihatan, sedangkan ekor dari silindernya itu kelihatan gitu kan. Soalnya ya distorsinya atau arahnya itu ke sana gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita harus benar-benar paham distorsi dari basic shape gitu kan. Nah, kayak ini lengannya ini. Nah nah ini kan, saya bilang tadi 2 titik hilang karena ini juga kesannya itu kayak low angle gitu. Jadi kita itu mata kita itu seakan-akan ngelihat kayak dari bawah gitu, dari mungkin, POV dari mungkin katak atau semut yang ada di bawah. Sehingga semakin ke atas objek ya kan, semakin ke atas objek itu semakin apa, kecil gitu. Cuma ini bukan yang ekstrim, jadi nggak sampai ke 3 titik hilang gitu. Jadi cuma sekedar 2 titik hilang gitu. Oke, lanjut kita bahas yang 3 titik hilang. Nah, ini juga sama dari Philip Storrs ya, perspektif 3 titik hilang gitu kan. Digunakan ketika sudut pandang sangat tinggi gitu. Sangat tinggi ya, jadi ekstrem gitu kan. Atau sangat rendah, jadi benar-benar ke bawah banget gitu kan. Nah, membuat sosok terlihat sangat tinggi atau sangat pendek yang mana menambahkan titik hilang ketiga. Nah, yang saya jelaskan tadi gitu kan. Nah, mari kita bedah karya dari Mas atau Kak Philip Storrs ini ya. Nah, oke. Gimana cara mengidentifikasinya? Nah, kebetulan di sini gitu kan, kita sudah dipermudah dengan adanya gedung yang ini ya, gedung-gedung ini. Jadi, kita bisa tahu arah titik hilangnya itu kemana aja gitu, ya kan. Nah, ini pertama, ini itu nggak lurus ya kan, tuh ke gedungnya kan agak condong gini kan. Ini juga. Nah, berarti, eee, titik hilangnya itu nggak cuma 2 nggak cuma 2 gini, tapi ada juga dari atas sana. Nah, gini. Jadi ada 3 titik hilang di atas sana, ya kan. Terus ke arah kiri, kanan, bawah, gini. Nah
Oke, kita lihat ya kan. Nah ini, kita coba gambarkan garis titik hilangnya ya. Lumayan jauh ya ini garisnya. Di, ah, Nah ini, garis horizonnya ya kan, ini di sini ekstrim banget gitu, jadi di bawah sini ya. Jadi nggak kelihatan gitu garis horizonnya. Ini titik hilang yang ke arah sini, terus yang ke arah sana. Nah ini. Terus ada juga ke arah atas. Nah, dari sini. Nah, oke berarti kita sudah menemukan ya kan, eee, berapa titik hilang yang ada di sini gitu. Nah, kegunaan atau apa ya, fungsi dari 3 titik hilang atau 3 poin perspektif itu, membuat, eee, ilustrasi atau penggambaran cerita dari apa yang bakal kita gambarkan, ilustrasikan itu lebih dramatis gitu. Nah ini kan kita bisa lihat ini kan, suasana perang zaman atau era kerajaan dulu ya kan, yang mana ini para prajuritnya itu, sedang berusaha atau mau menyergap sebuah mungkin ini ya, abandoned castle atau kastel yang sudah entah kena serang juga ini, pengepungan gitu kan. Nah, ini kan kita bisa lihat, sebagaimana besar gitu, sangat besar sebuah kastelnya gitu kan. Dengan, eee, visual semakin ke atas ya kan, semakin ke atas kastelnya itu semakin mengecil gitu. Dan jaraknya gitu kan, jarak dari karakter ini ya kan, ke kastel ini lumayan jauh. Tapi meskipun jauh, visual apa namanya, garis ininya, namanya apa, shape-nya itu juga lebih tinggi lagi gitu. Padahal, jaraknya jauh. Nah, jadi udah kebayanglah seberapa besar kastel ini gitu kan. Bahkan meskipun ini ya lebih jauh daripada karakter di depan, ini tetap lebih tinggi gitu. Garisnya itu lebih tinggi gitu. Nah, itu tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada juga apa namanya, balok-baloknya gitu kan di sini, gedungnya sini, set. Gitu kan. Terus ada kerucut di sini. Ini juga sama, ada kerucut di sini. Nah, nah, oh ada kerucut di sini ya kan. Terus ada balok lagi di sini. Nah, tuh. Oke. Tuh. Kebayang ya seberapa tinggi gitu kan. Karena semakin ke atas baloknya itu semakin mengerucut gitu kan. Terus juga sama ini karakter-karakternya juga tergambar dengan sangat dinamis ya karena 3 titik hilang tadi. Kita bisa lihat di sini ya kan, eee, kan, normalnya tubuh manusia kan, eee, torso ke bawah itu mengecil gini kan kalau laki-laki, nah gitu kan. Nah mengecil ibaratnya, eee, pundak atau bahu itu lebih lebar daripada, eee, pinggang gitu kan. Sedangkan, perempuan ya, pinggangnya lebih besar gitu kan. Cuma tetap, semakin ke bawah itu tetap mengerucut gitu, namanya figur atau gestur manusia ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat gitu kan, seberapa besar gitu kan posisi atau mungkin apa namanya, tulang pinggangnya ini. Nah, daripada kita lihat di sini itu, eee, lebar bahunya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, semakin ke sini tuh semakin
mengecil gitu kan. Nah, ini juga. Nah, sini. Nah, ini juga sama. Kita bisa lihat di sini ada silinder di sini, ya kan. Nah, tuh ini tangannya memegang apa? X-bow atau crossbow ini, dan ini semakin ke sana itu semakin mengecil, ya kan. Nah, ini yang dinamakan distorsi. Nah, oh ini kakinya ke depan. Nah, berarti silindernya gini. Nah, ya kan. Nah, ini juga tuh semakin ke atas semakin mengecil torsonya, bisa kita lihat di sini. Tuh. Dan ini ada silinder di sini. Ini mukanya di sini, muka silindernya. Terus ada silinder semakin ke sana semakin mengecil. Nah, tuh. Ah, kita bisa lihat tuh seberapa ibaratnya itu seberapa dinamisnya gitu kan ketika menggunakan 3 titik hilang gitu kan. Meskipun ini masih ibaratnya sketsa kasar ya. Nah, ini udah tergambar gitu kan seberapa apa namanya? Berpengaruhnya perspektif buat menggambarkan sebuah aksi atau adegan gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Pembahasan selanjutnya. Nah, ini 4 langkah dalam memahami figur in perspektif ya. Thinking in 3D, berpikir dalam 3 dimensi. Jadi kita itu harus ibaratnya memakai akal atau logika kita bahwa semua benda yang ada di dunia atau semua benda atau makhluk yang kita gambar itu bentuknya itu 3D gitu. Jadi kayak nih kita sederhanakan kayak apa namanya? Blocking shape gitu kan. Jadi kita eh, bayangkan tubuh manusia gitu kan. Nih, ini sambil coret-coret aja. Nah, ini tadi kayak tadi. Jadi di sini kita sederhanakan gitu kan. Oh ada bola di sini gitu kan. Ada silinder di sini gitu. Di sini juga ada apa namanya? Bola cuma terpotong gitu kan karena ini tulang rusuk ya. Nah, terus di sini juga ada pinggang gitu kan terpotong gini. Sampingnya di sini ada silinder lagi gitu kan untuk kaki. Nah, jadi eh kita harus memahami gitu kan bentuk dasar dari sebuah objek gitu atau mungkin entitas ya atau makhluk gitu kan dari manusia maupun hewan gitu. Nah, ini tadi ada box method atau ya metode box tadi yang saya jelaskan gitu kan. Kayak di bentuk dasarnya sesuai perspektifnya gitu, ke arah distorsi titik hilangnya gitu kan. Terus ada foreshortening. Jadi pemendekan atau perspektif yang ekstrim. Jadi semakin ke depan semakin besar, semakin ke belakang itu semakin jauh dan semakin kecil gitu, semakin memudar juga. Nah, itu yang dinamakan foreshortening gitu kan. Oke, langkah selanjutnya atau kita pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah ada kelebihan ya kan dan kekurangan. Jadi kelebihan belajar figure in perspektif ya kan. Itu pertama meningkatkan kedalaman visual 3D. Jadi ketika kita belajar ini gitu kan memang susah ya. Maksudnya kayak belajar perspektif itu kompleks gitu. Bahkan saya sendiri pun belum sejago itu juga cuma sekedar bisa gitu. Jadi ketika kita sering belajar perspektif gitu kan, entah bikin background dengan karakternya atau karakter dengan pose yang dinamis gitu, itu menambah muscle memory gitu kan di otak kita gitu. Ketika kita menggambar lagi gitu, kita kita udah nggak bergantung atau bahkan
bisa hilang ketergantungan kita dalam menggunakan garis-garis bantu kayak yang tadi yang saya, gambar tadi ya, kayak garis titik hilang, terus bikin balok, bikin ini. Nah, semakin kita sering, kita nggak bakal butuh itu dan kita bisa memvisualkan, mengilusikan, karakter atau objek yang hendak kita gambar itu masuk di akal logika kita ketika kita lihat gitu, oh masuk akal, posisi posisi karakter ini karena, semakin jauh, semakin kecil atau mungkin, tangannya semakin besar karena lagi memukul gitu ke arah kamera gitu, kepalan tangannya lebih besar, nah semacam itu. Jadi kita bakal terlatih gitu dan lebih mudah untuk menggambar ini gitu. Dan 2 menciptakan efek dramatis dalam karya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semakin banyak atau semakin tinggi titik hilangnya, ya kan, ya kayak tadi, semakin ke 3 titik hilang itu, gambar itu makin dinamis lagi gitu, makin kayak antara semakin besar atau semakin kecil gitu. Nah, mungkin ada contoh yang lain kalau kalian pernah nonton Alice, in Wonderland ya kan, itu kan adegan si Alice terperosok ke lubang itu kan ada semacam scene dia itu kayak jatuh ke arah bawah gitu kan, dan di situ ada, sorot ibaratnya sorot kameranya itu dari arah atas ke bawah. Nah, itu semakin ke bawah semakin kecil gitu, semakin ekstrim kecilnya gitu kan, terus ya kita melihatnya tuh kayak, serem juga ya terperosok ke arah atau ke dalam lubang gitu. Nah, itu tadi. Jadi karya itu makin dramatis ketika kita menggunakan perspektif gitu. Terus melatih kemampuan observasi. Nah, saya yakin teman-teman sekalian atau ya teman-teman seniman ini ya, ini ketika sudah mulai belajar perspektif, ya sudah bisa ibaratnya paham basic shape, saya yakin kalian ketika keluar keluar dari rumah, entah lagi main sama temen, entah, mungkin sekedar ke toko belanja apa, kalian ketika melihat benda-benda yang kalian lihat itu udah nggak sekedar, "Oh ya udah ini benda benda A, benda B, oh ini pemandangan A, pemandangan B," enggak. Saya yakin secara nggak langsung kalian pernah melihat benda itu secara, "Oh ini bentuknya kotak, oh ini warnanya, apa namanya, warna kuning apa, jenis ini," gitu kan. Terus, "Oh, eee, si kucing ini tuh terdiri dari basic shape bulat, ada silinder, ada" nah kayak gitu. Jadi, eee kemampuan observasi kalian itu semakin meningkat juga, dan juga bisa mempermudah, memvisualkan imajinasi kalian ketika hendak membuat ilustrasi gitu, kelebihannya. Jadi ada 3, meningkatkan kedalaman visual ya, kayak itu tadi, muscle memory kalian gitu ketika menggambar itu lebih jago, ibaratnya lebih makin jago membuat perspektif. Kedua juga menciptakan efek dramatis dalam karya kalian biar nggak boring, biar nggak flat. Terus ketiga melatih kemampuan observasi. Itu tadi yang saya jelaskan. Terus lanjut, kelemahannya atau kekurangan dari belajar figure in perspektif gitu. Ya sudah pasti ya, tingkat kesulitannya tinggi ya kan. Ya kita harus, memperhitungkan banyak hal dalam perspektif gitu kan, apalagi semakin banyak objek atau semakin banyak ornamen atau ya apapun itu aksen-aksen yang kita gambar dalam ilustrasi, semakin pusing gitu, semakin, sulit ya gitu. Terus kedua, proses pengerjaannya lebih lambat, ya itu tadi karena kita harus hati-hati ketika kita salah mengatur value, mengatur kontras ya kan, gelap terangnya, itu juga bakal merubah tatanan atau logika dari, force shortening tadi gitu. Ketika kita salah sedikit aja, mengatur value yang tadinya karakter kita itu ada di depan, mungkin objek yang ada di sebelahnya itu, malah terlihat, "Loh kok aneh ya, kok kok agak pudar," gitu, lebih pudar daripada objek di belakangnya. Padahal di belakang itu ada objek, ya kan. Tapi objeknya itu malah lebih kontras, lebih gelap warnanya daripada si karakter, padahal karakternya ada di depan, seharusnya kan karakternya yang lebih gelap. Nah kayak gitu. Jadi kita harus, apa ya, ya lebih hati-hati lagi gitu. Nah, makanya itu prosesnya makin lambat gitu, makin lama gitu. Terus resiko distorsi yang tidak wajar. Nah,
Ini mungkin, kalian mungkin pernah lah lihat karya beberapa artis yang sangat dinamis banget gitu kan. Nah, kalau mereka penggambarannya dinamisnya sesuai takaran, itu keren gitu. Karyanya, asik karyanya itu dilihat itu menarik gitu. Tapi kalau kalian mungkin pernah lah beberapa kali entah sekali, 2 kali lihat itu ada artis yang dia pakai memang dia pakai, eee gestur karakter yang dinamis banget, tapi berlebihan. Jatuhnya itu, aneh. Mungkin ada kemarin itu yang sempet rame di Facebook itu ada, salah satu karyanya siapa ya, adalah itu di situ tuh ada ilustrasi style anime gitu kan, cewek gitu kan. Nah itu, dia tuh kayak lagi pose mau apa ya, menebas gitu kan, tapi, eee bukan lipatan ya, kayak lekukan torso ke arah pinggangnya itu berlebihan. Jadi, tangannya itu kelihatan patah gitu kan, pundaknya kelihatan patah gitu, terus, back-nya kelihatan patah gitu. Yang tadinya kalau seumpama sesuai takaran itu bisa keren, bisa menarik, itu malah jadi kacau. Jadi, resiko distorsinya itu nggak wajar gitu. Ya udah nggak masuk akal, eee, bahkan kita melihat itu gambar apa ya? Nah itu. Kalau otak kita udah tanya itu gambar apa ya, berarti ada yang salah dari, distorsinya, entah, foreshortening-nya gitu kan. Nah itu, terus nah lanjut, ini ada latihan dan tugas ya mandiri lah ya, buat teman-teman sekalian gitu kan, dan yang memang pengen bisa ya kan, silahkan diikutin kalau kalau longgar juga ya jangan dipaksakan. Intinya kalau kalian gambar itu jangan sampai kalian merasa terpaksa, kalian merasa stres itu jangan sampai. Jadi ketika kalian senggang dan emang nggak ada keperluan atau urgensi, kalian latihan. Nah, latihan untuk figure in perspektif, kalian pertama itu membuat sketsa basic shape 3D. Jadi kalian nggak usah muluk-muluk bikin, anatomi manusia atau monster secara ribet dan lain-lain di tiap hari, tiap pagi, nggak perlu. Pertama kalian belajar bikin bola, nah belajar bikin kubus, bikin balok, bikin kerucut, silinder, cukup di satu halaman aja, nggak perlu banyak-banyak, di tiap pagi, ya. Sampai penuh, satu halaman itu sampai penuh. Nah, kedua, kalian belajar modifikasi basic shape. Nah, apa itu modifikasi basic shape-nya tadi? Basic shape itu kayak tadi ada bola, ada balok, ada kubus, ada kerucut ya kan. Nah, itu kalian modifikasi, seumpama nih kerucut saya potong ujungnya gimana, seumpama nih bola, eee, tengahnya saya lubangin gimana gitu, ini seumpama balok atau kubus ini saya potong di ketiga sisi gimana gitu. Nah itu, coba kalian gambar, kalian modifikasi bentuknya. Nah itu. Ketiga, kalian coba bedah atau kalian coba gambar, latihan menggambar anatomi, tapi dalam basic shape yang seperti yang saya sempat coret-coret tadi ya. Jadi kepala itu bola, lengan itu silinder, kaki silinder gitu kan, torso itu bola cuma udah dimodifikasi, udah kepotong bagian bawahnya gitu kan, terus agak diekstrud, agak ditarik ke bawah gitu kan, terus, ada apa namanya, hidung itu ada di situ ada kerucut gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian latihan dengan menggambar anatomi cuma bentuknya basic shape gitu. Nggak perlu mikirin otot, nggak perlu mikirin, mata atau apa aksesoris baju dan lain-lain nggak perlu. Cukup basic shape aja. Terus keempat, menggambar ilustrasi sebuah adegan. Nah, ketika ketiga aspek ini atau ketika latihan ini udah kalian jalani dan kalian sudah paham, kalian sudah merasa paham ya kan, masuk ke latihan ini, menggambar ilustrasi sebuah adegan. Nah, di situ kalian, tentukan ya kan, kalian tulis dulu, kalian, tulis skenarionya dulu, "Oh saya pengen menggambar, karakter elf yang cantik, sedang membawa busur dan, di latar hutan," gitu kan. Nah, setelah kalian tulis skenarionya, kalian mulai bikin sketsa kasarnya, kalian bikin titik hilangnya ke arah mana, terus, posisi karakternya di mana, gitu.
terus basic shape karakternya. Nah, kalian build perlahan gitu. Dan itu nggak perlu buru-buru sehari jadi nggak perlu. Jadi katakan di hari pertama kalian bikin itu dulu apa skenario-nya dulu, di hari kedua kalian bikin titik hilangnya enaknya gimana, terus posisi karakternya di mana dengan balok atau ya kubus itu yang saya coba terangkan tadi ya, box method tadi, metode box tadi ya kan. Setelah itu kalian mulai build gesturnya gitu kan, terus basic shape dari anatominya. Nah, setelah dapat mulai sketsa kasar, clean sketch, base color ya kan. Nah, terus rendering selesai itu. Jadi nggak harus sehari jadi gitu. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Itu. Terus ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Dan ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Ya mohon maaf kalau ada mungkin cara penjelasan dari saya yang kurang jelas atau mungkin eh, i- beberapa informasi yang saya sampaikan ada yang meleset, ada yang kurang sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga sama belajarnya seperti kalian. Dan ya sekian dari saya. Kalau mungkin ada nanti pertanyaan silahkan ya kan. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Kak Zaid, materinya sangat insightful dan seru banget. Sama-sama Mas. Nah, ayo gimana semuanya? Seru dan menarik kan? Apa mudah dipahami? Pastinya mudah dipahami dong. Nah, ayo sekarang mungkin ada yang mengganjal di pikiran kalian. Jadi, ditanyain aja ya ke bagian Q&A room. Bagi yang udah menjawab, atau bagi udah yang bertanya, nanti akan segera dijawab oleh Kak Zaid. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Kak Hansa ya. Saya izin bertanya Kak, bagaimana cara menggambar kepala dalam low angle atau perspektif 3 titik hilang, terutama bagian antara dagu sampai leher, karena saya cukup kesulitan saat belajar hal tersebut. Terima kasih. Oke, kita coba stream lagi kalau gitu. Oke, Kak Hansa, kita coba ya bikin gimana sih kepala dari low angle atau kita lihat dari bawah gitu kan, dilihat dari bawah dengan 3 perspektif titik hilang ya. Nah, untuk simpelnya ya kan Kak Hansa, pertama ya tetap ya kita bikin bola dulu ya kan, kita bikin bola dulu. Nah, karena ini 3 titik hilang berarti garis matanya itu nah kayak kayak apa lebih dinamis gitu loh. Lebih dinamis, lebih around gitu kan. Ke atas gitu kan. Nah, terus eh kita tarik garis gitu kan dagunya. Nah, karena ini dari bawah otomatis kan nah eh ibaratnya bagian kepala atas itu nggak kelihatan gitu. Kehalang mukanya gitu dan dagunya. Nah, ininya apa metodenya sama ketika kalian kayak gambar biasa kepala dari depan gitu kan, habis lingkaran, garis gitu kan, terus dagu gini. Nah, sama kayak gini cuma bedanya kita apa ya? Kita
putar atau kita tarik ke atas ya. Ke atas gini. Nah nah sama kayak gini kan. Ini kita potong bolanya di sebelah sini, terus ini arah dagunya gini ya kan. Jadi di sini ada dagu, terus ada lehernya di sini. Nah, sama sectionnya cara kita memotong atau kita menentukan di mana letak matanya, mata hidung itu sama. Nah, jadi kayak, oh hidung berarti kan hidungnya itu di sejajar dengan telinga, terus mulut itu sejajar dengan dagu gitu kan. Nah sama berarti ini kita ketika kita bikin telinga, nah kita tarik, nah oh di sini batas hidungnya. Nah karena ini posisinya dari bawah gitu kan, low angle, nah, otomatis ini ujung hidungnya itu hampir apa, seakan-akan itu sejajar dengan garis matanya. Nah ini, nah gini. Terus, nah mata atau mungkin, nah mata kan gini ya. Nah, nah kan mata itu cekung ke dalam gini kan, set gini. Nah cekung ke dalam gini. Nah otomatis kalau kita kita lihat dari bawah, ini semakin menciut atau semakin mengecil gini ya kan, semakin gini. Nah dan bagian atas itu semakin kelihatan karena ya ini tadi rongga matanya itu dahi itu lebih lebih menonjol gitu. Nah, jadi di sini ada, nah ini dahi ya kan. Nah, terus ini, nah ini semakin gelap di sini karena ya karena apa yang tadi. Terus eh mulutnya itu sejajar dengan dagu. Nah, berarti di sini. Nah, karena mulut eh, itu bibir bagian atas ya emang nggak semua orang punya anatomi yang sama ya. Cuma umumnya ya kan bibir bagian atas itu kelihatan gitu kalau dilihat dari bawah gitu. Nah, jadi gini. Nah, kita tipisin dulu. Nah, gini. Di matanya, sini hidungnya ya kan. Nah, ini disederhanakan aja dulu. Nah, ini mata yang sebelah sini nggak kelihatan ya kan. Mungkin kelihatan cuma bulu matanya aja. Nah, ini apa namanya? Dahinya. Nah, terus ini tulang pipinya ya kan. Set. Nah, kayak gini. Nah, ini apa namanya? Leher atau mungkin apa sih bawah bawah dagu itu ada kayak, nah apa sih namanya nih, eh kulit atau daging yang mengcover bagian bawah. Nah itu garis ininya, garis lengkungnya itu melengkung ke bawah gini. Nah terus di sini ada telinga yang sejajar dengan hidung kan. Nah gini. Nah ini kalau 3 titik hilang ya yang ekstrim tadi ya. Tapi kayaknya ini apa namanya, kalau untuk kalian pengen ilustrasi yang benar-benar menggambarkan detail dari karakter kalian ya kan, 3 titik hilang bawah ini saya kurang sarankan sih. Soalnya nyawa dari ilustrasi karakter itu di karakternya, di wajahnya gitu. Jadi kalau wajahnya kurang ke-expose gitu kan, ya gambar kalian itu bukan menggambarkan ilustrasi karakter lagi gitu. Jadi menggambarkan adegan. Nah, bukan menggambarkan bukan fokus ke karakter tapi fokus ke adegannya gitu. Nah, gini. Nah, kurang lebih gini, Kak. Nah, oke, lanjut. Oke, terima kasih Kak. Oke. Semoga udah dipahami ya bagi yang bertanya.
Oke, pertanyaan kedua dari Kak Maru Maruci. Terima kasih Kak Zaid untuk udah memberikan ilmunya ke warga Unika biar bisa improve skill-skillnya. Jadi pertanyaannya, ingin bertanya Kak, Sama-sama, untuk Kak. scene fantasi, misalnya yang sampai karakternya meluncur sana-sini, dan environment-nya amburadul, tanah di bawah kaki mereka hancur, itu cara nyari perspektifnya gimana ya Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Oke, kita coba ini ya, coba kita bedah peta ilustrasinya. Nah, sebenarnya kalau kalau scene kayak gitu, itu pakai dua perspektif, ya kan? Nah, ini simpelnya pakai dua perspektif. Tapi kalau kalian mau pakai tiga juga boleh. Tapi ya itu tadi karakter kalian nantinya itu nggak terlalu jelas, detailnya itu nggak terlalu jelas. Nih, semisal ya kita bikin dua titik perspektif. Nah, gini. Nah, sama. Kita tentukan dulu titik hilangnya, horizonnya. Set. Nah, kalau sudah kita bayangkan karakternya itu katakan apa ya? Sedang melompat lah ya, melompat gini, set. Melompat dari kayak batu gitu ya. Nah, sama, kita kalau buat kayak retakan-retakan bangunannya atau apa, ya sama kita tetap tetap mematuhi apa namanya, titik hilangnya. Jadi semisal nih ada, eee, batu atau batu besar, ya kita bikin aja dulu box gitu kan, set, di sini, bentar batu besar ya, box di sini, set. Nah, terus ada di sini juga, set, di depan sini. Nah, setelah kita tentukan box-box yang acak tadi, tapi tetap menyesuaikan ini ya. Nah, ya kita tinggal ini aja, kita tinggal bikin apa, kita modifikasi boxnya gitu. Kayak pecahan, katakan di sini ada pecahan tembok, nah di sini ada detail apa namanya, batu batanya, tapi ada yang hancur gitu, ada yang mencuat, ada yang keluar. Di sini katakan ada apa, papan reklame yang penyok gitu kan di sini. Ya bikin aja di dalam box itu, tapi jangan sampai keluar gitu kan. Dan mengikuti arah ininya, apa namanya, eh arah titik hilangnya gitu. Nah, di sini ini besi-besinya ya kan, besi-besi reklamenya. Terus ada batu-batunya di sini. Agak besar, ada yang kecil-kecil di sini sekitar. Tetap. Nah, semakin ke sana semakin kecil, semakin. Nah, ini eh duh, ya Allah. Aduh, aduh. Wait, wait, wait. Crash Photoshopnya. Sorry, sorry, sorry. Wait. Ya itu tadi. Jadi apa ya? Pakai 2 titik hilang, 3 titik hilang. Sebenarnya 1 titik hilang pun bisa. Ya, tetap ngikutin arah titik hilangnya gitu kan. Tapi itu tadi yang bikin menarik itu ya karena benda-bendanya itu nggak simetris, sama macam itu bebatuan hancur, ada benda-benda terbang yang hancur itu. Itu yang bikin seakan-akan itu susah gitu. Padahal Mas kalau diobservasi lagi itu objeknya itu kalau dibikin basic shape ngikutin arah titik hilangnya gitu. Gitu, Kak.
Oke, makasih Kak Zaid atas jawabannya. Semoga untuk Kak Maruci mudah dipahami ya. Sama-sama, Kak. Oke, halo, kayaknya. Ah, oke. Kayaknya ada deh kayak saya ini ilustrasinya. Bentar. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Frog. Halo Kak, ingin bertanya, apakah ada tips mengkombinasikan karakter yang tinggi, badannya beda-beda ke dalam perspektif 2 sampai 3 titik hilang, supaya tetap kelihatan bagus perspektifnya? Nah, Oke, oke. Oke. Bentar, saya cari contoh aja ya. Kita bedah gitu biar lebih cepat. DND. Wait. Nah, ini ada satu ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ada ilustrasi satu grup party ya D&D gitu, Dungeons and Dragons. Di sini ada karakter manusia, ada tiefling, ada orc, ada juga elf dan juga ada dwarf atau kurcaci. Nah, ini kan tinggi badannya beda-beda tuh. Gimana sih biar ilustrasi ini kok kelihatan masuk akal, kelihatan bagus tanpa menghilangkan atau merubah tinggi badan dari karakternya. Nah, sama kita ibaratnya tuh gini, kalian ya kan kalau menggambar sebuah balok atau kubus yang berbeda tingginya ya kan. Nah, ini katakan kita ambil garis horizon ya. Nah, kita bikin eh, tinggi apa persegi atau balok yang beda-beda. Nah, ada yang pendek gitu kan. Nah, gini. Nah, ini cara cara kalian apa namanya menjaga kekonsistenan ukuran dari objeknya atau karakternya ya kan. Itu eh, kalian harus punya patokan tingginya dulu ya kan. Terus ambil satu karakter atau satu ibaratnya satu objek buat pedoman biar tahu tingginya gitu. Baru kita sesuaikan. Misal, ya kan. Nah, ini karakter ini ya. Nah, ini garis horizonnya di sini. Set. Nah, oke. Setelah itu kita ambil satu karakter yang kita jadikan patokan buat eh, kira-kira tinggi karakter yang lain itu gimana biar tetap pas gitu. Katakan saya ambil si manusia ini ya kan. Kita ambil si manusia ini. Nah, nah ini hilangnya ke sini. Oke. Oke. Nah, ini ada balok atau ukuran si manusia ya. Nah, seumpama tinggi manusianya segini ya kan. Terus tinggi kurcacinya itu segini ya kan. Nah, ya berarti kita tinggal
eee, tarik atau mungkin, baloknya ini kita mundurin lagi karena kita pengen itu karakter manusianya itu lebih di depan, lebih ke depan daripada si kurcacinya, tapi tetap nggak merubah tinggi badan kurcacinya. Nah, jadi si kotak ini ya kan, nah kita gambar ya kan, ada di belakang, apa, patokan ininya, karakter yang kita jadikan patokan. Terus nah ini kan, karakter manusianya kan patokan baloknya segini ya kan. Nah itu, meskipun katakan karakter yang tinggi ya, semisal si ini, si Orc ini ya, si Orc Dark apa, mungkin ini Dark Elf atau apa ya, ya Orc lah pokoknya ya. Nah, ini kan lebih ke belakang ya kan, dia nggak, di belakang si karakter manusia, tapi tetap lebih tinggi gitu. Jadi, tetap tergambar gitu, nek kalau karakter ini, lebih lebih tinggi gitu meskipun di belakangnya gitu kan. Nah, posisi ininya, eee, lebih di atas daripada garis horizon. Nah ini, lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan kurcacinya ya memang dia di belakang, si manusia, tapi kan dia di depan kalau kita lihat dari, ininya, apa namanya, kakinya, dia menapakkan kaki, itu dia lebih depan daripada si ini, si karakter Orc ini yang tinggi ini ya. Tapi tetap si Orc ini lebih tinggi gitu. Dan itu nggak bakal mengurangi esensi atau posisi dari karakter si dwarf ini gitu. Ya tetap terrepresentasikan dia pendek dan ya tetap dia itu di depan, lebih lebih maju daripada si karakter si, orc ini gitu. Begitu juga karakter-karakter yang lain gitu. Jadi gitu. Jadi, eee, kuncinya oh ya ini biar lebih mudah dipahami, kuncinya itu di mana karakter kalian menapak ya kan, atau posisi karakter kalian itu dari bawah gitu kan, kalian tentukan dulu dan, kalian kira-kira karakter kalian itu tingginya itu seberapa. Meskipun katakan nanti dia di belakang yang lebih pendek, dia di belakang yang lebih tinggi. Nah, kalian harus tahu kira-kira ya kayak, patokannya itu seberapa tinggi? Dengan mengambil salah satu karakter sebagai pedoman gitu, sebagai pedoman ukuran, nah gitu. Kurang lebih gitu, Kak. Nah itu, ya itu tadi berlaku juga buat perspektif perspektif 2 atau 3 titik hilang, sama. Jadi kalian harus, berpatok pada di mana, posisi karakter yang lebih dekat dengan kamera tadi yang menapak di bagian mana gitu kan, terus belakangnya gimana-gimana dan jadikan satu karakter buat patokan gitu. Kalau saya gitu ya, insya Allah bisa dipakai. Oke, makasih banyak Kak Zaid atas jawabannya. Iya, sama-sama, Kak. Mungkin cukup segini aja ya pertanyaannya, mengingat waktu kita mendekati penghujung acara. Nih, teman-teman semuanya antusias banget nih sama materi malam ini. Sampai pertanyaannya ada banyak banget nih malam ini. Lumayan makan waktu gitu. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah bertanya dan terima kasih juga untuk Kak Zaid karena telah memberikan jawaban yang mudah dipahami kita semua. Iya, sama-sama, Kak. Tidak terasa ya kita sudah mau di penghujung acara. Sebelum kita masuk ke sesi pengakhiran acara, mungkin boleh Kak Zaid berikan sepatah dua kata untuk teman-teman yang di sini menghadiri Unique Class sesi malam ini. Jadi supaya teman-teman kita di sini tuh termotivasi gitu Kak dan semakin Oh, bersemangat dalam mengembangkan bakat dan juga keahliannya dalam dunia ilustrasi. ah, Boleh Kak Zaid? boleh boleh boleh. Eee, Satu kata ya, istiqomah. Jadi buat teman-teman jangan gampang nyerah gitu. Memang belajar itu prosesnya, ada aja ujiannya, ada aja kendalanya, entah dari faktor internal,
entah faktor eksternal, itu pasti ada. Tapi kalian yakin kalau kalian istiqomah, ya insya Allah ada buahnya. Nggak mungkin nggak. Orang yang istiqomah pasti ada buahnya. Jadi tetap semangat belajar dan ya raih tujuan kalian dari menggambar gitu. Sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Zaid buat kata-katanya nih. Kata-katanya keren banget. Semoga nih teman-teman di sini termotivasi menjadi seorang ilustrator yang hebat ya semuanya. Jadi walaupun ada masalahnya, tantangan hidup lah atau tantangan dalam berkarya, semoga teman-teman di sini semuanya itu beristiqomah dan pantang menyerah. Jadi teman-teman di sini semuanya juga bisa akhirnya mendapatkan impian dan harapan teman-teman menjadi ilustrator yang hebat. Amin. Amin, amin ya Rob. Oke, semua terima kasih buat Kak Zaid dan teman-teman Overcraft Studio yang telah sharing ilmu dan pengalaman berharga malam ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman Univelas dan teman-teman Overcraft Studio yang udah hadir secara aktif dan bersemangat buat sesi malam ini ya. Semoga ilmu malam ini membawa pelajaran yang menarik serta menjadi inspirasi buat kita semua. Oh ya, teman-teman, buat teman-teman yang ketinggalan sesi malam ini, bisa melipir ke YouTube Unity Canvas buat menonton rekaman tentang sesi malam ini ya. Jadi teman-teman semuanya bisa kebagian ilmu yang bermanfaat malam ini, kapanpun dan dimanapun. Nah, setelah ini bagi teman-teman yang ingin mengetahui Kak Zaid lebih lanjut, bisa datengin aja nih IG-nya art_z99. Di sana teman-teman bisa menemukan gambar-gambar yang keren banget. Apalagi gambar-gambar Kak Zaid menggunakan komposisi warna yang ciamik gitu. Terus buat Thank you teman-teman Mas. yang ingin belajar lebih lanjut dan open discussion dengan teman-teman Overcraft Studio, bisa aja langsung ke Instagram mereka yaitu @overcraft.studio. Di sana banyak teman-teman yang bisa diajak diskusi tentang ilustrasi mulai dari teknik, fundamental, sampai bahas teori-teori menggambar juga ada. Jadi siapa tahu teman-teman semua ingin mendalami terkait ilustrasi di sana. Dan juga buat teman-teman yang penasaran nih sama Unity Canvas, bisa kok kalian ikuti akun Instagramnya di @unitycanvas_co. Oke, cukup sekian ya semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Izu sebagai host, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam ilustrasi. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam.